hamdan katsira liman qala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anakku sekalian, ya. Jamaah mushola, ya, al-mustaghfir, ya. Sebenarnya sekarang bukan mushola lagi, ya, karena sudah ada pakai Jumat, ya. Kalau sudah dipakai Jumat dan kemudian milik bersama, itu namanya masjid jami. Kalau milik pribadi jangan pakai jami, ya. Jadi nanti di depan bisa diganti, ya, Masjid Jami Al-Mustaghfir, ya. Hari ini adalah hari yang ke-29, ya, di bulan Ramadan. Jadi tinggal 1 hari lagi, ya, kita menunaikan ibadah saum, sholat tarawih, ya, serta ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Insya Allah lebarannya bareng, ya. Tanggal 31 Maret 2025, ya. Jadi Muhammadiyah, Persis, NU, Salafi, pemerintah, siapa lagi tuh, ya, semuanya bareng, ya. Ya. Kenapa? Ya, karena dalam Islam, ya, lebaran sesuai sunnah itu harus bareng, baik lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Sama dengan Jumatan bareng, ya. Hari apa tuh Jumatan? Bareng. Nggak ada Jumatan yang hari Sabtu, ya. Nggak ada, ya. Harus bareng. Saum juga harus bareng, ya. Karena kata Rasul, saum itu hari di mana kalian semua saum. Jadi nggak ada yang beda tuh, ya. Sedangkan Lebaran Idul Fitri adalah hari di mana kalian semuanya beridul fitri, ya, berlebaran, ya, berbuka puasa, karena haram yang namanya puasa di hari raya. Ada, ya, semacam, ya, keyakinan, ya, atau kebiasaan, ya, bahwa bulan Muharram itu, ya, tanggal 10-nya hari raya anak yatim, ya, betul kan? Nah, ya. Padahal itu sebenarnya keliru. Hari raya anak yatim itu bukan hari Asyura, ya. Bukan tanggal 10 Muharram, tapi tanggal 1 Syawal, ya. Sebab nanti ada kisah di mana Rasulullah SAW berlebaran dengan anak yatim, ya. Ya. Tanggal 10 Muharram tidak ada hadis, ya, Rasul berlebaran dengan anak yatim. Yang ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlebaran dengan anak yatim itu pada tanggal 1 Syawal, pada saat Idul Fitri, ya. Kita jelaskan nanti, ya. Nah, oleh karena itu tema santunan, ya, anak yatim pada, ya, pagi ini adalah raih kemuliaan dengan memuliakan anak yatim, ya.
Jadi kalau mau dimuliakan oleh Allah, maka muliakan anak yatim. Ya. Itu temanya, judulnya ya. Ya. Nanti di-share ya sama videonya ke Pak Mulyadi ya. Ya. Dibagikan ke jamaah ya, Masjid Jami Al-Mustaghfir. Ya. Nah, orang yang memuliakan anak yatim itu akan dimuliakan Allah ya, ditempatkan di sorga dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sorga itu semakin tinggi semakin adem, Bu. Semakin tinggi semakin sejuk, semakin tinggi semakin indah. Ya. Saya dulu sering ke wali kota Jakarta Utara. Ya. Lantai paling tinggi itu lantai 14. Kelihatan Jakarta Utara tuh. Nah, Monas ya. Monas berapa meter tuh? Ya, kelihatan itu kota Jakarta di Monas ya. Gitu. Jadi semakin tinggi itu semakin adem, semakin sejuk, semakin indah. Ya. Makanya di Ancol ada yang namanya Ancol Mansion. Bisa lihat laut, bisa lihat kolam renang, gitu kan. Gitu. Ya. Jadi bisa melihat kota Jakarta. Ya. Mana dalilnya bahwa orang yang memuliakan anak yatim, yang menyantuni anak yatim, yang peduli dengan anak yatim, itu akan ditempatkan di sorga, dekat sorga Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu di sorganya itu di tingkat ke-100. Ya. Tiap tingkatnya setinggi antara langit dan bumi. Ya. Rasul adanya di tingkat 100. Sementara orang yang menyantuni anak yatim, orang yang memuliakan anak yatim, orang yang peduli dengan anak yatim, itu di sorganya ya, dekat dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya. Jadi mudah-mudahan ya para muhsinin, donatur ya pada acara ini nanti di sorganya dekat dengan Rasulullah SAW. Artinya dimuliakan. Ya. Sebagaimana sabdanya ana wa kafil yatim ya kahatain ya kahatain fil jannah. Anak aku kata Rasul, wa kafil yatim, dan orang yang memuliakan anak yatim, yang menyantuni anak yatim, yang mengurus anak yatim ya gitu. Kahataini seperti ini fil jannah di sorganya ya. Seperti jarak antara telunjuk dan jari tengah. Dekat nggak ya? Ini dekat banget ya. Dengan Rasul dekat banget ya. Gitu. Makanya jangan sampai kita abaikan anak yatim ya. Beliau ngasih isyarat dengan telunjuk dan jari tangannya, kemudian merenggangkan sedikit. Jadi tidak rapat, agak renggang sedikit, menunjukkan dekat ya dengan Rasul ya. Jadi aku dan yang mengurus anak yatim, yang menyantuni anak yatim, yang peduli dengan anak yatim, yang memuliakan anak yatim, di sorganya seperti ini katanya ya. Gitu. Hadisnya riwayat Bukhari ya, nomor 5304 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, ya, Allah Azza wa Jalla mencatatnya sebagai orang yang mendustakan agama. Ya. Jadi Islamnya cuma KTP doang. Orang yang Islamnya KTP doang masuk surga enggak? Masuk surga KTP-nya. Ya. Orangnya nggak bakal. Ya. Jadi ada orang yang ngaku Islam tapi tidak diakui sebagai Muslim. Siapa? Orang yang di dunianya tidak peduli dengan anak yatim ya. Ya. Dan bahkan diancam dengan neraka wel. Apa neraka wel itu? Wadin ya. Sebuah lembah fi jahannam yang ada di dalam neraka jahanam ya. Jadi kalau surga namanya darajat ya. Makin tinggi makin adem, makin sejuk, makin indah. Tapi kalau neraka namanya darokat. Ya, makin ke bawah, makin rendah, makin panas, ya, makin menyeramkan. Ya. Ya. Makanya beda, ya. Kalau
Surga darajat ke atas, Bu. Tapi kalau neraka darokat ke bawah. Nah, ada ya, lantai di neraka yang paling bawah, ya. Ya. Itu namanya well. Ya, wailun ya, wadin fi jahanam. Sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam yang diperuntukkan untuk orang yang mendustakan agama, ya. Adanya dalam surat Al-Maun, ya. Al-Maun itu orang yang pelitnya banget, ya. Ya. Jadi diminta sesuatu yang murah, diminta sesuatu yang mudah, nggak ngasih, ya. Ya. Jadi kalau ibu ada yang datang ke rumah, ya, kemudian minta garam, tuh nggak dikasih, Bu. Itu namanya maun. Ya, garam murah atau mahal? Ya. Kalau garam 1 bungkus 2 juta dibeli nggak, Bu? Dibeli. Ya, betul kan? Coba masak nggak pakai garam, enak nggak? Untung garam murah. Coba kalau garam mahal, ya, gitu. Kalau emas mahal mah nggak apa-apa, ya, ya. Tapi kalau garam mahal, waduh, ya, masak nggak bakal enak itu, ya, gitu, Bu. Ya. Jadi ada orang yang diminta garam nggak ngasih, ya. Ya. Kalau dipinjem cobek nggak ngasih masih mending, ya, ya, karena cobek itu takut pecah, gitu, ya, ya. Atau dipinjem mobil nggak ngasih nggak apa-apa, ya, mahal, ya. Ya. Tapi kalau diminta garam nggak ngasih, keterlaluan, ya, itu diancam dengan neraka jahanam paling bawah, namanya well, ya, ya, ada dalam, ya, makanya di video tuh ada konten well, itu jangan ditiru, Bu. Well, itu neraka jahanam paling bawah tuh, ya, untuk orang yang tidak peduli dengan anak yatim, diantaranya orang yang mendustakan agama. Kemudian orang yang memuliakan anak yatim akan dimuliakan dengan 2 karomah, Bu. Ya. Ada 2 kemuliaan, ya, yang Allah janjikan bagi orang yang peduli dengan anak yatim. Pertama, karomah di dunia, Bu. Akan dicatat sebagai orang yang bertakwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia, yang paling banyak mendapatkan karomah dari Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu karomah yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, karomah di akhirat sebagai penghuni sorga. Ini 2 kemuliaan yang Allah janjikan untuk orang yang memuliakan anak yatim. Yang pertama dicatat sebagai orang yang paling mulia di dunia, sebagai orang yang bertakwa. Yang kedua dicatat sebagai orang yang mendapatkan karomah kemuliaan di akhirat sebagai penghuni sorga. Ulaika fi jannatim mukramun. Mereka tinggal di sorga dalam keadaan dimuliakan. Sibuk dalam kesenangan, senang dalam kesibukan. Wah, luar biasa tuh, ya. Istirahatnya tuh sempurna, ya, walaupun tidak tidur, ya, tapi tetap dia mendapatkan istirahat yang sempurna, ya. Kenapa? Karena mau makan dilayanin, mau minum dilayanin, dikasih tempat duduk yang ada senderannya, rebahan, ya, ada naungannya, kemudian pohon yang lebat dengan buahnya, rindang dahannya itu didekatkan, jadi sejuk banget, adem banget. Tapi nikmat banget dikelilingi oleh bidadari yang cantik jelita. Bayangkan, ya, ya. Ibu-ibu berarti dikelilingi oleh bidadari yang tampan rupawan. Ya. Sambil rebahan itu kan, makan apel, makan pisang, makan manggis, makan duku, kan enak itu. Ya, itu dimuliakan. Mau minum, nggak usah ngerebus air, nggak usah ngambil gelas, nggak usah nuangin air, ya sudah ada gelasnya, ya. Dikasihkan, itu namanya mukramun, dimuliakan, ya. Tidak akan diganggu dengan sesuatu yang tidak enak, ya, tidak nyaman, diganggu oleh cucu, ya, ya, ibu-ibu kenapa nggak ngaji, ada cucu, gitu kan, gitu ya. Hati-hati, di surga nggak bakal,
Makanya di sorga itu ya tempat istirahat yang paling sempurna. Hasunat murtafaqo. Sedangkan neraka saat murtafaqo. Tempat istirahat yang paling jelek. Artinya tidak bisa istirahat. Mati dihidupkan, hidup dimatikan, mati dihidupkan, hidup dimatikan, mati hidup berulang kali. Padahal manusia normal itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum ya tsumma ilaihi turja'un itu ya. Cuman 2 kali mati itu. Ya, hidup juga 2 kali. Tapi bagi orang yang tinggal di neraka tidak bisa istirahat karena tempat istirahat yang paling jelek. Ya, kenapa? Mati dihidupkan, hidup dimatikan, mati. Padahal 1 kali mati sakitnya luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian karomah atau kemuliaan yang dijanjikan Allah yang erat kaitannya dengan 4 hal. Ya. Ya. Jadi ada orang ketika disenangkan oleh Allah, dikayakan oleh Allah, dikasih jabatan yang tinggi, dia berkata, ya, Tuhanku telah memuliakan aku. Tapi ketika rezekinya dialas, ya, dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Padahal kemarin sudah dijelaskan, ya, Allah itu menjadikan orang kaya supaya mulia. Demikian pula menjadi orang miskin supaya mulia. Jadi Allah memuliakan orang itu tidak dengan cara menjadikan orang kaya saja. Menjadikan orang miskin juga Allah mau memuliakan. Kalau dia sabar dengan kemiskinannya. Ya. Orang kaya orang yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Sedangkan orang miskin orang yang paling dulu masuk surga. Coba mending mana, Bu? Ya. Mending dicintai oleh Allah, mending lebih dulu masuk surga. Artinya dua-duanya dimuliakan. Jadi dalam Islam itu takdir apapun kalau itu dari Allah tidak ada yang tidak baik. Baik semua, Bu. Ya. Bahkan Rasul berdoa kepada Allah agar dijadikan orang miskin. Ya. Ibu ada nggak yang berdoa, ya Allah jadikan aku orang miskin? Nggak ada, Bu. Ya Allah. Ya. Itu yang namanya kontrakan rumah tuh tambah berapa pintu lagi ya Allah kan gitu ya. Padahal sudah berpintu-pintu. Ya. Minta tambah lagi. Ya. Ya Allah kalau bisa tuh kontrakan saya bakar semua ya Allah. Nggak ada tuh. Nggak ada. Itu ada puluhan tahun, ya kontrakannya banyak di luar Batang, suami istri dari mulai ngontrak sampai punya rumah, sampai punya kontrakan banyak bertahun-tahun dalam waktu yang 1 jam habis dilalap api merah, ya, dilalap apa? Si jago merah. Ya. Sama dengan Los Angeles ya, itu kota yang demikian luas, demikian megah, isinya artis dan para pengusaha dalam waktu 1 hari habis, Bu. Ya, itu. Maka jangan sombong ketika jadi orang kaya. Jangan sombong ketika jadi orang yang berkuasa. Jangan sombong ketika merasa banyak pengikut, Bu. Populer. Oh, ya. Jangan, Bu. Nah, kalau kita mau dimuliakan, itu kaitannya dengan 4 hal, Bu. Pertama, muliakan anak yatim, Bu. Jadi orang yang muliakan, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, memberi makan orang miskin, Bu. Ya, memberi makan orang miskin. Bisa dengan diantar ke rumahnya atau diundang ke rumah kita. Ya. Itu saya tuh punya ya, tetangga, Bu, jamaah masjid, ya. Istrinya 4, Bu. Istrinya 4. Masing-masing dikasih rumah, dikasih kontrakan, dikasih mobil. Makanya nggak ada yang berantem, Bu. Ada yang berantem. Kenapa istri 2 berantem? Karena mobil nggak dikasih, rumah nggak dikasih, kontrakan nggak dikasih, ribut melulu itu. Saya punya tetangga istrinya 2, Bu. Akur, Bu. Kenapa? Karena masing-masing dikasih lapak, jualan ubi dan singkong, Bu. Jadi belanjanya tuh ke suaminya. Jadi suaminya tuh untung iya. Istrinya akur, Bu. Karena yang dipikirkan bukan madunya tapi singkong dan ubi. Tiap hari mikirin singkong aja, ubi, singkong, ubi. Jadi untung 2 kali ya. Jadi karena belanja ubi dan singkongnya ke suaminya. Jadi untungnya 2 kali ya. Pertama untung dari jualan ubi dan singkong ya. Yang kedua untung punya istri 2 tapi akur, nggak berantem. Ya gitu. Ya.
Ya. Nah, memberi makan orang miskin, Bu. Ya, gitu. Yang ketiga, tidak rakus, tidak tamak, dan tidak serakah. Ya, sebab ada 4 orang yang celaka. Ya, di antaranya adalah orang yang keras hatinya, tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan orang miskin. Ya, tidak ada simpati, apalagi empati, Bu. Itu dihinakan, direndahkan di neraka yang paling bawah tuh. Ya. Dulu yang namanya korupsi editansinya cuma 5M ya. Sekarang korupsi udah triliunan itu. Ya. Pertamina saja korupsinya 900 triliun lebih ya. Dibikin IKN bisa 2, Bu. Ya. Belum yang lainnya. Kenapa? Rakus, Bu, rakus. Ya. Padahal yang namanya manusia tuh kalau makan ya enaknya itu ketika dikunyah doang ya. Dan enaknya itu 1 piring, Bu. Kalau 1 bakul nggak enak, Bu. Begah tuh 1 bakul tuh. Iya, gitu. Betul kan? Jadi enaknya cuma sebentar, enaknya cuma sedikit. Kalau sudah lewat tenggorokan sudah tidak enak lagi ya. Gitu. Dikunyah juga kalau lama nggak enak ya, biar. Coba Ibu kunyah terus, nggak enak tuh makanan tuh. Ya, gitu. Setelah lewat tenggorokan nggak enak juga. Itulah dunia, Bu. Makanya jangan sampai kita bersenang-senang dalam kemaksiatan, Bu. Ada dalam surat Al-Mursalat tuh. Ya. Jadi orang yang Allah kasih kesenangan digunakan untuk maksiat. Ada, Bu. Ya. Makanya gunakan kesenangan itu untuk ibadah. Yang keempat, kalau kita mau dimuliakan Allah, tidak mencintai dunia secara berlebihan, Bu. Ya. Kenapa? Hiduplah kamu sesuka kamu, ya. Karena kamu akan mati, ya. Berbuatlah kamu sesuka kamu, karena amal kamu akan dibalas. Cintailah apa yang kamu cintai sesuka kamu, karena kamu akan meninggalkannya. Ya. Ya. Jadi kita banyak belajarlah dari orang. Ya. Ternyata ketika mati, ya hartanya dibawa nggak? Nggak dibawa. Rumahnya nggak dibawa, mobilnya nggak dibawa. Ya. Bahkan dia cuman berpakaian 3 helai bagi laki-laki dan 5 lembar bagi perempuan. Namanya kain kafan. Kenapa dikatakan kain kafan? Karena kita tidak tahu kapan dipakainya. Ya, kain kafan. Dan ternyata tidak ada kantongnya ya, Bu ya. Bahkan tidak dijahit tuh. Artinya tidak ada yang dibawa, Bu. Ya. Ini sebenarnya filosofi hidup itu seperti itu. Makanya jangan rakus, jangan tamak, jangan serakah. Cinta dunia jangan berlebih-lebihan, ya. Itu saya punya jamaah, Bu. Di mana saja dia tempat, dia punya villa, punya bungalow, punya rumah, Bu. Ya. Tapi tidak ditempatin tiap hari, Bu. Ya. Malah yang nempatin tiap hari itu adalah orang yang nunggu villa itu, ya. Coba kalau sengaja nyewa villa berapa? Mahal kan? Dia mah gratis, digaji lagi, Bu. Kan enak tuh. Sementara yang punyanya nggak pakai tiap hari. Tapi kalau ada kerusakan dia yang membiayai. Ya. Itulah dunia, Bu. Dunia, Bu, ya. Makanya dunia itu, ya, kalau dinilai dengan air, ya, itu tidak lebih dari yang namanya 2 gelas air, Bu. Jadi ada ya, Harun Ar-Rasyid ya, manggil kiai, manggil ulama, manggil ustad, minta supaya dinasehatin. Ya. Kata kiai itu, tolong ambilkan 1 gelas air. Diambilkan. Nah, silakan minum. Tapi ketika mau diminum oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, tunggu dulu. Kalau di dunia ini tidak ada air, kecuali hanya segelas air itu, kamu berani berapa beli? Gitu kan? Kata Harun Ar-Rasyid, saya berani beli dengan setengah kerajaan saya. Bayangkan tuh, segelas air harganya setengah kerajaan. Sebab tidak ada air kecuali itu. Ya, silakan minum. Ya. Setelah itu dibawakan lagi satu gelas air. Silakan minum. Kapan mau diminum? Tunggu dulu. Ya. Ya. Seandainya kamu tidak bisa buang air,
kecuali dengan meminum 1 gelas ini, kamu berani berapa? Saya berani dengan setengah kerajaan saya. Jadi tidak lebih dari 2 gelas air dunia itu ya. Dunia ya. Bahkan ilmu yang kita dapatkan jangan sampai sombong. Ibarat telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan. Ketika diangkat, air yang nempel di telunjuk itu, itulah ilmu yang kita dapat. Nggak boleh sombong, nggak boleh rakus. Ya. Oleh karena itu, ketika menjelaskan penyebab manusia dihinakan, Allah jelaskan dalam surat Al-Fajr. Ya. Manusia dihinakan itu pertama karena tidak memuliakan anak yatim. Dihinakan, Bu. Yang kedua, karena tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi jangankan ngasih, ya, mengkoordinir saja enggak. Ya. Jadi ngasih enggak, kemudian ngurus untuk mengumpulkan juga enggak. Ya. Itu akan dihinakan oleh Allah SWT. Kemudian apa lagi? Ya, memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Jadi harus misah, Bu, halal dan haram itu. Ya, hak dan batil itu harus bisa, jangan dicampur adukan, dihinakan Allah SWT. Kemudian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Jadi nanti umat Islam itu, Bu, akan seperti makanan dibenjamakan, Bu. Diperbutkan itu oleh umat lain. Ya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, emang kami waktu itu dikit? Enggak, kata Rasul, kalian tuh banyak banget. Tapi seperti buih di lautan, ya, dihembas kemana ombak, ya, bergulung, ditiup angin bisa kemana. Itu umat Islam nanti, ya, banyak tapi tidak berkualitas. Ya. Kenapa? Karena dia takut mati dan cinta dunia, Bu. Ya. Udah dari mulai pejabat yang muslim, ya, itu dikasih duit, udah diam, Bu. Akhirnya rakyat sengsara belangsak gara-gara ya, mementingkan kepentingan pribadi. Nah, ada, Bu, beberapa cara memuliakan anak yatim. Tolong ini dicatat, Bu. Ya, ada cara memuliakan anak yatim. Pertama, diasuh di rumah, Bu, sebagai bagian dari keluarga atau disantuni dari pos infak. Kan ada zakat, ada infak, Bu. Kalau zakat kan 2,5%, sedangkan infak 97,5%. Nah, 97,5% itu dialokasikan untuk menyantuni anak yatim di rumah kita, Bu. Dianggap sebagai keluarga, dianggap sebagai saudara dalam agama. Tidak bisa luar biasa, Bu. Ya. Jadi jangan sampai ada anak yatim di kolong jembatan. Jangan sampai ada anak yatim tidur di trotoar atau di emper toko. Kalau kita lihat kemudian kita mampu menyantuni, tapi tidak menyantuni, akan dimasukkan ke neraka well ya. Yang kedua, ditempatkan di panti asuhan, Bu, bersama anak yatim lainnya. Kalau tidak mampu mengasuh, ada duit tapi tidak mampu mengasuh, simpen, tempatkan di panti asuhan, ya. Kemudian ini disantuninya tuh dari pos zakat tuh. Jadi kalau infak langsung ke orangnya, anak yatim. Tapi kalau fisabilillah ke lembaganya, ya. Kan ada ini ya. Ada zakatnya, ada infaknya ya. Nah, itu kalau anak yatim nggak boleh, Bu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengelola zakat itu tidak boleh dikasihkan sama orang tua. Zakat itu tidak boleh dikasihkan sama saudara. Zakat itu tidak boleh dikasihkan sama keluarga. Zakat itu tidak boleh dikasihkan kepada anak yatim. Nah, itu semua ngambilnya dari pos infak. Karena pos infak itu lebih besar, Bu. 97,5% itu. Yang ketiga, dinikahi ibunya, Bu. Ya, itu cara menyantuni anak yatim. Ya, nikahi ibunya. Nah, ibunya kan cantik, masih muda kan gitu ya. Nikahi, Bu. Ya. Kalau jelek. Nah, kemudian bisa jadi, Bu, begini, Bu, ya. Ibunya tadi sudah tua, jelek gitu kan bisa ya. Nah, nikahi anaknya, Bu. Anaknya nikahi. Ya. Dan ini ada perintah dalam Al-Qur'an, Bu. Nikahi wanita yang kamu sukai, yang kamu anggap cantik dan menarik, ya, gitu. Ya, ini kan belum, Bu, belum. Nah, ini saya ingin menjelaskan, Bu. Jadi ada orang yang benci sama Islam bahwa Rasul itu pedofil. Apa pedofil itu? Ya, pedofil.
Jadi seneng sama anak, Bu. Tapi senengnya syahwatnya sama anak. Itu dituduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita baca sejarah, Bu, ada penguasa seperti Raja Richard II ya, itu dari Inggris, kemudian Louis IX dari Perancis, bahkan Firaun dari Mesir, Bu. Ya, tahu nggak Firaun istrinya berapa, Bu? 3.000 istrinya, Bu. Ya. Kalau Nabi Daud berapa? 100. Nabi Sulaiman 100. Tapi Firaun istrinya berapa? 3.000. Ternyata menurut catatan sejarah, yang namanya Raja Richard, Louis IX, kemudian Firaun Raja Mesir menikahi anak kecil, Bu. Ya, anak kecil. Bahkan ada yang menikahi anak kecil raja, Bu. Raja menikahi anak kecil umurnya 6 tahun, Bu. 6 tahun dinikahin, Bu. Kalau Aisyah dinikahi berapa tahun? Ya, yang mengatakan 9 tahun ya. Ya, tapi mereka menuduh Rasul itu pedofil. Padahal ada Raja Richard, Raja Louis, Raja Mesir bernama Firaun, mereka juga nikahi anak kecil. Tapi untuk kepentingan politik, Bu. Ya, untuk melanggengkan kekuasaan. Berbeda dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah beliau menikahi anak kecil seperti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena kepentingan ibadah, Bu. Kepentingan syariah. Untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan sosial, Bu. Ya. Ada istri Rasul wajahnya hitam, Bu, sudah tua, Bu, udah gitu cemburuan lagi, Bu. Oleh Rasul dinikah, ya. Tapi Rasul nikahnya bukan karena nafsu, Bu, ya, tapi ingin ya melaksanakan kegiatan sosial, Bu, dinikahi, Bu. Di sini ada nggak yang mau nikahi istri yang hitam jelek, Bu? Ada nggak? Udah gitu miskin lagi. Rasul mau, Bu. Karena Rasul bukan nafsu, Bu, bukan nafsu. Makanya kadang-kala poligami itu dijadikan pelecehan. Karena rata-rata orang poligami itu dasarnya apa, Bu? Nafsu. Rasul bukan. Ya, Rasul itu menikahi Aisyah karena Aisyah cerdas, Bu. Jadi kalau ada wanita yang bertanya tentang Islam, Aisyah yang tampil, Bu. Tampil, cerdas, Bu. Banyak hafalan hadisnya, Bu. Ya. Jadi ada orang yang fobi terhadap Islam, mereka menuduh Rasul sebagai pedofil, Bu, gila seks terhadap anak kecil, Bu. Ya. Kemudian memuliakan anak yatim itu pertama bisa mensolehkan agamanya, Bu. Ya, jadi tidak hanya sekedar diasuh, tapi juga disolehkan agamanya, Bu. Kemudian disolehkan dunianya, Bu, supaya dia bisa mandiri. Yang ketiga, disolehkan akhiratnya supaya masuk surga, Bu. Itu tanggung jawab yang berat, Bu. Ya, memuliakan anak yatim itu, solehkan agamanya, solehkan dunianya, solehkan akhiratnya. Kemudian pegang kepalanya, Bu. Ya, pegang kepalanya, Bu, anak yatim itu. Maksudnya itu perhatikan ilmunya, Bu. Ya, ini di sini ada ilmu enggak? Kalau enggak ada, sekolahkan, Bu. Ya, sekolahkan, kuliahkan. Itu memuliakan anak yatim. Ya, kemudian apa lagi? Pegang dadanya, Bu. Dadanya pegang. Itu. Kemudian hatinya ada imannya, Bu. Kalau ternyata imannya kosong, pesantrenkan, Bu. Sekolahkan, pesantrenkan, atau masukkan ke SDIT atau SMP plus, SMA plus dan sebagainya, Bu. Ya, itu ini, Bu. Dari infak itu kita gunakan itu, ya. Perhatikan isi kepalanya, perhatikan isi hatinya, kemudian sekolahkan, pesantrenkan, kemudian pegang perutnya, Bu. Pegang perutnya. Perhatikan makanannya, perhatikan minumnya, perhatikan pakaiannya, perhatikan tempat tinggalnya, sejahterakan, Bu. Ya, ini mulia banget, tuh. Ini mulia banget, ya, kalau kita menyantuni anak yatim seperti itu. Ya. Jadi ketika anak yatim pedagang gemblong ini ada, Bu, di Ciwidey, Bu, ada anak yatim tinggal sama neneknya, setiap hari jualan gemblong, Bu. Ya, neneknya itu bikin gemblong seharinya 30 gemblong, Bu. Dijual satu gemblongnya itu 500 perak. Kalau laku semua berapa, Bu? Kalau laku semua 15.000, Bu. 15.000. Nah, sebelum dia jualan gemblong, ya, cucunya itu makan, ya, setiap harinya tuh dengan nasi plus garam, Bu. Tiap hari tuh, Bu. Ada, Bu, di TV itu. Ya, tiap hari makan dengan garam, makan dengan garam. Udah gitu jualan gemblong. Dan kalau gemblongnya laris, tidak nyisa, berarti dia makan satu hari itu sekali dengan garam, Bu. Anak kita mah ada lawuhnya masih rewel, ya. Ya. Ini cuma garam doang. Ya.
saya punya mertua soleh banget Bu. Ya, dia nggak pernah protes sama istrinya Bu. Kalau pulang nggak ada apa-apa, dia ngambil micin pakai garam, seduh pakai air termos Bu. Jalan itu pakai air termos. Ya. Terus saya ngobrol dengan ibu-ibu di angkot. Ya. Aduh, alhamdulillah, saya punya menantu orang Sunda. Orang Sunda mah ya makan pakai kerupuk aja jalan. Sementara yang lain itu kalau nggak ada daging, ada telur nggak jalan. Ini orang Sunda daun bisa katanya jalan dengan daun, dengan lalap, dengan kerupuk juga. Jadi saya juga punya tetangga di samping Bu. Dia sama nggak rebel. Jadi makannya tuh kalau nggak ada apa makan dengan kerupuk aja. Ya kerupuk lagi kan. Itu Bu. Ini bayangkan Bu, anak kecil setiap hari makannya 1 kali dengan garam. Kalau kemudian jualan gemblongnya masih ada sisa, baru sarapan keduanya dengan gemblong. Ya. Nah kemudian ya, ada juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika jadi presiden, ketika jadi raja, dia belusukan. Kalau di kita belusukan itu sebelum jadi raja ya. Di kita tuh belusukan sebelum jadi pejabat. Kalau Umar bin Khattab belusukan itu setelah jadi raja, jadi khalifah, jadi presiden. Ya. Karena dia tanggung jawabnya itu bukan di dunia, sampai di akhirat tuh. Ternyata setelah dia cari-cari, ya, ada sebuah rumah, ya, yang ketika dia kedinginan, belusukannya itu malam hari Bu, sehingga orang tidak tahu. Kalau ini kan siang hari, kemudian di film ya, itu enggak, malam hari, enggak ada yang milem Bu, enggak ada yang milem. Ya. Itu ketika dingin menusuk badannya, dia kemudian mampir di sebuah gubuk untuk menghangatkan badannya bersama pengawalnya. Ya ternyata ada seorang ibu yang sedang masak batu ya. Itu anak yatimnya tuh berapa orang itu. Dia nunggu ya masakan ibunya matang, tapi nggak matang-matang. Ya, ketika ditanya, ini gara-gara Umar katanya. Ya, saya hidup seperti ini, janda miskin dengan anak seperti ini, tiap hari masak batu nggak matang-matang. Itu Umar langsung bergegas pulang, pergi ke Baitul Mal, ngambil gandum 1 karung, kemudian makan yang lainnya, kemudian digendong Bu. Ketika sama ya Amir Mu'minin, biar saya gendong. Nggak usah. Sebab yang akan mempertanggungjawabkannya bukan engkau, tapi aku nanti ketika menghadapi Allah. Makanya Umar bin Khattab itu satu-satunya raja, penguasa, presiden yang tidak punya singgasana, tidak punya istana Bu. Dan kalau mau cari berkepentingan dengan Umar bin Khattab, itu tempatnya di tempat berkumpul orang miskin dan lemah Bu. Dan kemudian ternyata bajunya tuh banyak tambalannya Bu. Bahkan banyak raja, presiden Bu, bajunya tuh banyak tambalannya. Bahkan kemudian saking takutnya dengan jabatannya, dia bikin stempel Bu. Stempelnya itu bukan DKM Al-Mustaqbir, bukan. Stempelnya tuh kafa bil mauti wa idon ya Umar. Wahai Umar, cukup kematian sebagai nasihat bagimu. Luar biasa. Coba kalau presiden, menteri stempelnya seperti itu, kira-kira gimana tuh? Luar biasa Bu. Luar biasa Bu. Yang terakhir, bahwa Idul Fitri itu lebaran bersama anak yatim. Jadi ketika keluar rumah, Rasul melihat anak-anak sedang bermain bahagia. Tapi di sudut ada seorang anak yang kemudian bersedih hati. Ya, ketika disamperin, kenapa engkau bersedih? Saya sudah tidak punya bapak lagi katanya. Bapak saya gugur di medan perang ketika perang bersama Rasulullah. Gitu. Rasul sedih tuh. Ya. Jadi saya sekarang walaupun Idul Fitri tidak bahagia, nggak punya pakaian, tidak ada yang ngajak bermain. Ya. Kata Rasul, mau nggak? Kamu ya bapaknya itu Rasulullah, bapaknya aku, ibunya Aisyah, dan saudara kamu Fatimah. Oh gembira banget tuh, gembira banget. Ya. Akhirnya anak itu dibawa ke rumahnya, dikasih pakaian yang bagus karena hari raya, kemudian dikasih makan dan sebagainya, sampai kemudian dia bermain bahagia bersama anak-anak yang lainnya. Memang hari raya itu pertama hari bergembira orang miskin.
Oleh karena itu zakat fitrah, sedekah dan infak yang kita kumpulkan di musola al-mustakfir kita gunakan untuk membahagiakan orang miskin dan anak yatim. Sampai kemudian pada hari itu tidak ada yang mengemis. Ya. Ibu catat Bu, ya itu hari raya pengemis banyak atau dikit Bu? Banyak. Kenapa? Tadi karena zakatnya ya pertama terlambat, cuman dikit. Rata-rata Bu, tiap rumah dikasih berapa tuh? 5 liter. Uang berapa tuh? Uang 100 ya. Iya. Ya. Saya pernah Bu, ketika dipercaya sebagai ketua zakat ya dan infak sedekah, itu ada orang yang benci sama masjid Bu. Ya, benci sama pengurus masjid. Kemudian tidak mau ke masjid Bu. Suami istri kompak Bu. Banar cabai Bu. Gitu ya. Nah, kemudian ya pas pembagian zakat saya kasih beras 1 karung, kemudian kasih duit banyak. Sejak itu dia ke masjid Bu. Ke masjid. Bayangkan Bu. Ya, jadi bisa jadi orang nggak ke masjid itu pertama karena benci masjid, yang kedua karena benci pengurus masjid. Kenapa? Setiap zakat dia nggak kebagian, Tapi ternyata begitu dikasih duit banyak dan beras sekarung, rajin Bu suaminya rajin ngaji sama ibu-ibu, istrinya, dan suaminya rajin sholat berjamaah. Itulah Bu. Jadi Islam itu ternyata ketika hari raya diantaranya bukan hanya kita yang bergembira, kita yang bahagia, tapi orang miskin dan anak yatim juga ikut gembira. Diantaranya dari zakat kita dan infak kita, sedekah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.